Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga di situasi pandemi seperti ini, teman-teman tetap bisa menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Saya Yayang Hendrian Permana, nomor mahasiswa 211830128, akan menyampaikan analisis fundamental saya terhadap perusahaan PTPP atau pembangunan perumahan. Semoga saudara sekalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Untuk pembangunan perumahan ini bergerak di bidang konstruksi dan investasi. Kemudian saya akan membandingkan beberapa perusahaan di bidang sektor pembangunan. Yang pertama ada Waskita Karya, kedua Wijaya Karya, ketiga Adikarya, keempat pembangunan perumahan. Kita bisa melihat data rasio perusahaan subsektor pembangunan. Ada jenis rasionya yaitu ROE atau Return on Equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. Kemudian ada DER, Debt to Equity Ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Kemudian ada PER atau Price to Earning Ratio, merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga saham di pasar. Kemudian ada juga PBFR atau Price Book Volume Ratio, dan yang terakhir ada Dividend Yield, adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. Kita bisa melihat di sini ada WSKT, Wika, ADI, dan PTPP. Saya akan mengambil PTPP. Di sini kita lihat ROE-nya sebesar 0,32%, DER-nya sendiri 363,89%, dan PER 180,76x, PBFR 0,58x, dan dividen yield sebesar 3,30%. Sumber yang saya ambil di sini yaitu dari aplikasi RTI Business 14 November 2020. Kita langsung masuk saja ke analisis rankingnya. Kita bisa melihat di sini ada klasemennya. Untuk ROE terbaik yaitu dimenangkan oleh Wika ya. Wika sebesar 0,49%, dan yang paling rendah itu WSKT sebesar ini malah minus 14,72%. Kemudian ada DER. Untuk DER-nya sendiri urutan pertama yaitu WSKT sebesar 592,81%, dan urutan yang terakhir yaitu Wika sendiri sebesar 334,67%. Untuk posisi kedua ada ADI sebesar 574,59%, dan PTPP sebesar 363,89%. Kita bisa melihat di sini. Untuk PER-nya sendiri WSKT kembali mendapat posisi paling bawah karena mereka itu minus 5,83x. Urutan pertama ada Wika, kedua PTPP, dan yang ketiga ada ADI. Untuk PBFR-nya kita bisa lihat urutan yang pertama diperoleh oleh Wika, kedua WSKT, ketiga PTPP, dan keempat ADI. Dan yang terakhir ada dividen yield. Dividen yield yang paling akhir ditempati oleh WSKT sebesar 0,37%. Posisi ketiga ada ADI sebesar 2,66%. Urutan kedua PTPP sebesar 3,30%. Dan urutan pertama diperoleh oleh Wika sebesar 3,65%. Kita total jumlah semuanya. Untuk jumlah yang angkanya relatif lebih sedikit itu biasanya terbilang perusahaan yang baik ya. Di sini berarti kita bisa mengambil contoh antara perusahaan Wika dan PTPP ini cukup baik lah di antara kedua lainnya, antara WSKT dan Wika. Antara WSKT dan ADI. Kita bisa lihat ya. Kemudian ada beberapa alasan mengapa saya memilih untuk menganalisis saham dari PTPP ini.
bagaimana pengalaman PT-PP dalam bersaing memenangkan proyek besar dengan sesama BUMN maupun swasta. Jadi mereka terakhir bertarung di Kulon Progo. Mereka punya persyaratan yang tinggi untuk bisa mengikuti tender. Belum lagi persyaratan soal metodenya, juga luar biasa. Beauty contest, recruitment pengalaman, dan peralatan yang semuanya luar biasa. Di samping itu, ada beberapa proyek lainnya, seperti proyek dari Terminal AP2, runway yang kemarin juga menjadi pertarungan luar biasa dengan BUMN lain. Paket nilainya 1,5 triliunan. Terus yang terakhir gedung BNI, walaupun nilainya di bawah 1 triliun, kompetisinya juga luar biasa, tak ketinggalan juga di BRI yang paket 1. Apa keunggulan PT-PP sehingga mampu memenangkan proyek-proyek tersebut? Soal gedung dan tim lapangan, PT-PP sudah berpengalaman. Pelabuhan-pelabuhan besar pernah ditangani PT-PP, di antaranya Teluk Bayur, Muara Bayu, Surabaya, Belawan, dan Bakahuni Merak. Sekarang pun mereka sudah dapat beberapa paket, yang belakangan adalah jalan, jembatan, dan irigasi. Nah, jalan dan jembatan sebenarnya dari dulu mereka sudah ada, tapi porsi mereka belum banyak. Sementara proyek-proyek besar mereka saat ini sudah banyak dan bisa dilihat sendiri bahwa mereka mendapat apresiasi dari Kementerian PU untuk tol Bakahuni Sidomulyo. Adapun yang di Pandaan Malang diperkirakan akan selesai awal 2019. Kemudian apalagi inovasi yang akan mereka lakukan. Jadi mereka sedang melakukan kajian yang dibantu PwC terkait pengembangan informasi teknologi atau IT. PwC kemudian merekomendasikan bahwa mereka harus membuat sebuah divisi khusus yang mengurusi hal ini. Namun mereka belum bentuk karena terlalu besar nanti divisinya, sehingga untuk saat ini mereka gabung saja ke dalam divisi SDM. Kedepannya pasti akan ada divisinya sendiri. Kemudian kita melihat dulu profil singkat dari PP atau pembangunan perumahan ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan. Berdiri pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NF Pembangunan Perumahan. Namanya lalu diganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui PP nomor 63 tahun 1960. Terakhir berdasarkan PP nomor 39 tahun 1971, statusnya berubah kembali menjadi PT Pembangunan Perumahan Persero. Sebagai BUMN, mayoritas 51% kepemilikan saham PT-PP dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia dan sisanya 49% dipegang karyawan dan manajemen PT-PP. Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia, mayoritas 51% saham dipegang pemerintah, 45,36% saham publik, dan 3,64% saham dipegang karyawan dan manajemen PT-PP. Kemudian ada profil perusahaannya lagi, tanggal IPO 9 Februari 2010, jumlah saham beredar sebesar 6,199,897,354 lembar per 6,20 M lembar. Pemegang saham di atas 5%, negara Republik Indonesia sebesar 51%, untuk publiknya sendiri 49%. PP sendiri termasuk dalam subsektor konstruksi dan bangunan. Kapitalisasi pasarnya mencapai 6,35 triliun. Kemudian ada beberapa anak perusahaan dari pembangunan perumahan ini, diantaranya PP Properti, PP Infrastruktur, PP Energi, PP Urban, dan PP Presisi. Ada juga investasi lain seperti PT Prima Multi Terminal, PT Citra Karya Jabartol, dan Jasa Marga Kuala Namu Jalan Tol. Untuk visi dari perusahaan pembangunan perumahan ini yaitu menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada misinya, yang pertama menyediakan jasa konstruksi dan EPC serta melakukan investasi berbasis GCG, manajemen QSHI, manajemen risiko, dan konsep ramah lingkungan.
Kedua, mengembangkan strategi sinergi bisnis untuk menciptakan daya saing yang tinggi dan nilai tambah yang optimal kepada pemangku kepentingan. Ketiga, mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan penilaian yang berbasis pada budaya perusahaan. Keempat, mengoptimalkan inovasi teknologi informasi dan manajemen pengetahuan untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Kemudian ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada P, peduli. Kemudian kedua P lagi, profesional. B, bersyukur. I, integritas. Dan D, disiplin. Kemudian sebelum kita berinvestasi pada suatu saham, sebaiknya kita mengetahui lebih dulu siapa itu Dewan Komisarisnya. Kita langsung saja kenalan dengan Dewan Komisaris. Yang pertama ada Pak Andi Gani Nena WA SH. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT PP Persero. Beliau meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020. Kemudian ada Pak Sumardi sebagai Komisaris. Beliau lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1970. Saat ini beliau merangkap jabatan sebagai CEO PT Toba Sejahtera dan Komisaris Utama PT Kimco Armindo. Kemudian ada Pak Ernandi Sudarmanto AKMM, MAK, CFE, CFR, ACA, KIA. Wah, ini salah satu komisaris yang sarjananya sangat banyak ya. Beliau ini menjabat sebagai komisaris. Beliau juga merupakan lulusan Magister Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Beliau saat ini merangkap jabatan sebagai Sekretaris Utama BPKP. Kemudian yang selanjutnya ada Pak Dr. Nur Rohmat SH MH, menjabat sebagai komisaris. Kemudian ada Pak Hedi Rahardian, menjabat sebagai komisaris. Kemudian ada Pak Loso Judi Janto sebagai komisaris. Kemudian kita melihat beberapa anggota direksi lainnya. Yang pertama ada Pak IR Novel Arsyad yang menjabat sebagai Direktur Utama. Kemudian ada Pak Agus Purbanto SEAKMM yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Risk Management PT PP. Kemudian selanjutnya ada Pak IR Anton Satyo Hendriyatmo menjabat sebagai Direktur Operasi. Kemudian ada Pak IR M. Toha Fauzi MT menjabat sebagai Direktur Operasi 2. Selanjutnya ada Pak Yul Ari Pramuraharjo menjabat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management. Dan yang terakhir ada Pak Edi Herman Harun, merupakan lulusan sarjana Teknik Kimia ITB pada tahun 1981. Ia ditunjuk menjadi Direktur Operasi 3 berdasarkan keputusan RUPS tahun buku 2019 pada tanggal 4 Juni 2020. Kemudian di sini ada beberapa penghargaan yang diraih oleh pembangunan perumahan. Di antaranya meraih penghargaan dalam ajang ASEAN Power Award 2020. Dalam ajang penghargaan bertaraf internasional tersebut berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus. Yang pertama di kategori Diesel Firepower Project, dan kedua untuk kategori ini untuk kategori Full Power Plant of the Year. Ketiga ada kategori Power Plant Upgrade of the Year. Dan PT PP juga meraih penghargaan sebagai marketing terbaik. Ini untuk kontrak baru mereka di tahun 2020 ya.
kontrak baru PT PP Juni 2020 untuk swastanya sebesar 27%, BUMN 39%, pemerintah 34%, total 8,98 triliun. Ini adalah beberapa kontrak baru yang telah selesai seperti Yogyakarta International Airport yang menggenggam kontrak senilai 11,24 triliun. Ini adalah salah satu proyek yang tercepat untuk penyelesaiannya di Indonesia. Dan PT PP semenjak berdiri telah terlibat dalam pembuatan sejumlah bangunan penting, dan berikut adalah beberapa bangunan yang pengerjaannya melibatkan perusahaan ini. Salah satu di antaranya yang dekat kita itu seperti Ambarukmo Palace Hotel, kemudian ada Gedung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gedung Universitas Negeri Yogyakarta, dan Gedung Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ini ada beberapa stadion yang mereka bangun. Di antaranya ada Stadion Maguwoharjo Yogyakarta yang berada di Sleman, kemudian ada Stadion Utama Riau, kemudian ada Stadion Cibinong Bogor, dan ada Stadion Manahan Solo. Bisa kita lihat di sini beberapa stadionnya ya cukup bagus dan cukup besar ya, bertaraf internasional. Kemudian saya akan membandingkan aset vs hutang vs modal. Kita bisa melihat di sini yang biru ini aset, yang hitam hutang, dan yang hijau ini modal. Dari tahun ke tahun ini selalu mengalami kenaikan. Saya ambil contoh antara rentang waktu 2018 sampai 2019 ini selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2019 sendiri ini mengalami kenaikan untuk asetnya sebesar 12,59%. Untuk hutangnya sendiri ini juga mengalami kenaikan sebesar 15,47%. Dari tahun 2018 36,23 triliun menjadi 41,84 triliun ya. Ini untuk hutangnya. Kemudian untuk modal sendiri ini juga bertambah di tahun 2019 dari 2018 ini sebesar 16,32 triliun menjadi 17,33 triliun atau naik sebesar 6,19%. Untuk nilai bukunya sendiri di tahun 2019 ini sebesar 6,19% ya. Kemudian ada aset lancar vs hutang lancar. Kita ambil tahun di antara rentang waktu 2018 sampai 2019. Untuk aset lancarnya ini mengalami kenaikan sebesar 11,11%. Hutang lancarnya sendiri mengalami kenaikan sebesar 14,96%. Dan modal kerja bersihnya sebesar 1,83%. Untuk penjualan vs beban pokok vs laba. Ini kita ambil rentang waktu 2018 sampai 2019 lagi. Kita bisa lihat untuk penjualan ini sedikit mengalami penurunan ya. Ini diakibatkan COVID-19 yang terjadi antara 2019 sampai 2020. Untuk penjualannya ini mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 1,83%. Untuk beban pokoknya sendiri mengalami penurunan juga sebesar 1,85%. Untuk laba operasi mengalami penurunan sebesar 6,17%. Laba bersihnya sendiri sebesar 38,32%, ini mengalami penurunan juga. Untuk laba per saham mengalami penurunan juga sebesar 38,32%. Ini bisa diakibatkan karena awal munculnya pandemi ya. Jadi proyek-proyek itu dengan secara bersamaan atau menghentikan atau menutup sementara proyek-proyek yang berjalannya. Kemudian ada laba vs laba ditahan vs dividen. Kita bisa melihat di sini dari tahun 2015 sampai 2019 contohnya mengalami kenaikan yang lumayan cukup signifikan. Tetapi pada laba per saham di tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar
38,32%. Ini diakibatkan karena COVID ini. Untuk arus kas operasi, VS pembiayaan, VS investasi, dan perubahan kas, kita bisa melihat mengalami kenaikan lagi, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019, yaitu di operasi sebesar 58,9%, pembiayaan turun lagi sebesar 25,69%. Untuk investasi, perubahan kas dan posisi kasnya ini mengalami kenaikan. Oke teman-teman, untuk poin pembahasan, saya menyimpulkan masa depan itu seperti sebuah misteri. Perusahaan yang saat ini berjaya dan berkuasa, kita tidak akan pernah tahu seperti apa kisahnya di suatu hari nanti. Sedangkan perusahaan yang saat ini mengalami berbagai kesulitan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cerita suksesnya di lain hari. Akan tetapi setelah melihat analisis perusahaan PT PP dari tahun ke tahun yang mengalami tren positif dan perlahan mulai naik, ini bisa menjadi bahan pertimbangan calon investor agar bisa menggunakan uang dinginnya untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.